Pokoknya kalau sudah ada apa ya, aku nggak tahu bentuknya ya. Akte akte kelahiran udah aku punya, aku akte kelahiranku di adik aku kayak gitu. Di adik aku ya itu kayaknya aku gini, iki kok ono Safiatun ya, di pengadilan. Katanya bapakku di pengadilan. Kalau dulu di akte kelahiran kayak gitu ya. Akte kelahiran itu di kepala desa. Kayak kwitansi ya gitu loh. Terus bapakku dikukuhkan di pengadilan, harus di pengadilan kayak gitu. Aduh, ini kan ya mungkin ibunya pegawai, aku nggak tahu. Terus ya aku masih lupa juga ya. Habis itu zaman dulu SMA sudah bisa jadi pegawai negeri kayak itu. Terus akte kelahiran di adik aku yang terakhir itu kayak gitu. Dia mungkin nggak tahu ya ibunya kerja di mana, mungkin nggak tahu ya. Masa nggak mungkin lah, nggak tahu, nggak tanya-tanya kayak adikku kan. Masuk kayak dia juga nggak tahu siapa mbahnya kan, nggak tahu ya. Kalau aku nggak teriak berkisah di vlog kayak gini kayak gitu. Mbak Kakung itu Mbak Kakung itu dulu sekolahnya teknik kayak gitu. Terus ikut UPES, SMP, SMA. Jadi bisa masuk kepala desa, lulusan SMA tuh kepala desa itu kayak gitu. SMP SMA boleh sih, tapi upersnya itu nggak tahu aku ya. Kalau sekarang lebih ketat, aku udah nyiapin sarapan, aku sarapannya ya kan udah ada ya. Udah kayak gini aja kegiatanku, nggak ada yang spesial, tinggal bersih-bersih kayak gitu. Masih penasaran, masih penasaran terus. Aku nggak belanja, sampai kapan habisnya ya, nanti habis baru aku belanja kayak gitu. Ya paling kekurangannya apa ya? Mau bikin lodeh, aku pingin lodeh sih, tapi kayaknya aku ikutin selera aku ya, soalnya aku yang anak aku tuh mudah kan, karage itu ayam ditepung udah suka, kayak aku kan pingin lodeh lah, pingin aku pakai selera itu pun anak-anak juga nggak apa-apa ya lah. Wes aku semari keselesai kayak gitu, keinginanku sudah pupus, pingin inilah pingin itu, nggak ada lagi keinginanku ya. Gimana kalau babak belur aku kayak gitu loh ya. Aku yang nggak, yang komitmen kan bukan aku sih kayak gitu ya. Mbak aku yang bilang ini rumahmu, ini warisanmu, ini sawahmu, kan mbak aku yang bilang, bukan aku kayak gitu loh. Jadi aku kalau minta itu kan gimana ya, sebenarnya sudah tahu diri kayak gitu loh, harus keluar dari rumah itu kayak gitu lah. Aku mau cepet-cepet cari pembeli sih sebenarnya, tapi kayaknya aku tanya adik aku kayak gitu. Dia lebih banyak channel network pertemanannya lebih banyak kayak gitu kan. Aku terakhir ya, terakhir. Aku memang menutup diri kayak gitu sama teman, tapi tinggal di telepon aja sih aku bisa kayak gitu. Tapi aku itu kan yang tahu kondisi warisan itu kan adik aku kayak gitu. Sudah kosong apa belum kayak gitu. Kayaknya dia di sana. Ya sudahlah, aku di sini kayak gitu. Nanti kalau ada Giant lagi, dulu ada Giant loh di Probolinggo. Ada Giant dulu di Probolinggo itu. Aku pernah ke sana ketemu guru bahasa Indonesia aku. Eh, siapa ya? Bu Nini. Guru bahasa Indonesia aku Bu Nini. Itu kayak gitu. Pak Sugi, Pak Edi, guru elektro, ayo. Terus siapa? Bu Marti. Bu Marti itu SMP, Pak Hulas SMP, Busi itu SMP, guru ekop, ekonomi koperasi, bagus banget. Baik, baik-baik semua, nggak ada yang jahat guru aku itu. Mak tahu Bu Christine itu takut aku guru IPA itu, tapi ya aku nggak takut tuh masuk IPA di SMA itu, nggak takut kayak gitu. Pak Bambang, terus apa lagi ya, banyak. Pak Kepala Sekolah Pak Widodo. Pak Widodo, kepala sekolahku Pak Widodo. Pak Wid, terus bukan Pak Joko ya. Pak Joko Widodo.
Terus Buwin, adiknya Buwin juga di situ kayak gitu. Yayasan kan kalau ya, kalau swasta tuh yang punya yayasan SMPK. Suster Pauline itu suster yang apa ya, perhatian banget sama aku kayak gitu loh. Terus oh bakso. Bakso itu kan ibuku punya saudara ya. Saudara itu ya, aku ada bakso di situ. Bakso itu yang di kantin kayak gitu. Itu saudaranya ibu, tapi lain lain ibu kayaknya. Sepupu ibu tapi lain ya, jelas lain. Pokoknya di situ kan masih ada kayak gitu ya, tiri-tiri kayak gitu. Bakso itu yang ibu percaya ya, di situ kan kerja apa ya, ya pokoknya jaga di sekolah kayak gitu. Ada kantinnya dua kan, kantin di dalam, kantin di luar kayak gitu. Semua aku kayak gitu, ada kantin di SMP AK juga, SMAK juga gitu, ada di dalam ada di luar kayak gitu. Ya biasanya ya di luar pagar kayak gitu. Aduh seneng aku, kayak Pak Habibie, kenapa ya SMA-nya Pak Habibie tuh kok dibongkar sih kayak gitu aku. Padahal kalau kuno bagus kan ya, sayang banget kayak gitu loh. Kayaknya dari mana ya Pak Habibie, aku lupa. Sumatera ya kayaknya. Sama apa itu, cuma nano ya udah rusak paling ya, nggak ada murid. Masa sih? Ya kayak dinding-dindingnya itu kalau sudah lama kan bangunan Belanda ya. Sebenarnya kuat sih, tapi rapuh kayak gitu loh. SMA aku tuh sudah dibuat asrama. Di Probolinggo itu banyak pendatangnya dari Besuki, Banyuwangi, Lumajang, terus Jatiroto itu ya teman aku juga. Terus dari mana aja ya? Jember, Jember, Banyuwangi, banyak yang dari luar kota gitu. Terus Ika itu Bondowoso, terus Aili itu Besuki kayaknya. Banyak yang luar kota kan, kaya ya di sana, jadi dititipin di asrama kayak gitu. Kayak aku sama sih sebenarnya, cuman di sana asrama kan teratur kayak gitu, kayak pondok itu ya dulu, tapi Kristen Katolik kayak gitu. Aku tahu pernah masuk asrama itu, pernah masuk gereja juga, rapi kayak gitu ya, kayak tidurnya bareng, belajar bareng, makan bareng kayak gitu. Kalau aku kan di rumah nenek di rumah nenek ya, aku mak nyapu kayak gitu, tugasku nyapu, ada yang nyiram bunga, ada yang masak gitu. Jadi belajar, ada waktu belajar ya atur-atur sendiri, ya kadang bareng-bareng. Udah ya, aku mau ke kamar aku, lihat lihat keluarga baruku. Aku suka sih, suka sekali. Aku baru punya kamar diusik ada suara kayak gitu. Tuh aku mau ganti spray supaya dia nggak, supaya apa ya, lebih rapi kayak gitu. Aku kayak analog ya, tapi ini analog ini kayak apa ya, kayak aku anak banyak ya. Ini lucu banget, semuanya harus terawat. Ini siapa ini ya, aku lupa, ini dikasih Bu Mulyana, ini Upin dikasih Bu Mulyana, ini dikasih neneknya si Komo, kalau ini dikasih ibu aku ini, terus ini dikasih Ustadzah pas kesini sambang bayi kayak gitu, bareng-bareng kesini banyak sekali sound desip. Seneng aku banyak temannya sekarang. Ini sound desip kayak gini, cuman aku kalau pakai AC aku nggak suka itu, aku lebih suka dibuka semuanya. Hemat aku sekedar daripada penasaran kayak gitu, aku seneng. Pertama kali masuk mall tuh aku seneng banget kayak gitu, dingin sekali kayak gitu. Wah adem banget ya kayak gitu, aku kepingin jalan-jalan kayak gitu, dingin sekali. Aku terus waktu udah nikah kayak gitu,
aku aku beli AC kayak gitu. Jadi nggak langsung beli sih, ada yang mau dijual sebelah rumah gitu kayak gitu. Ini AC ku mau dijual, mau nggak? Terus aku ngomong Pak suami, ini AC mau dijual sebelah rumah, mau pindah kayak gitu. Mau itu lagi nggak? Mau beli AC nggak kayak gitu? Uangnya ada, ya. Enggak, nanti bisa dicicil kayak gitu. Aduh, Pak suami kayak gitu. Enggak usah, aku nanti beli aja yang baru kayak gitu. Terus aku akhirnya ya aku diem aja. Terus punya baby, aku baru butuh kayak gitu. Aku beli sesuatu karena kebutuhan. Aku tuh bentol-bentol kayak gitu ya. Terus habis bentol-bentol, anakku juga keringet buntut kayak gitu di Sidoarjo ya. Habis itu aku beli ini, beli AC. Udah 3/4 waktu itu, ada plasma casternya Sharp. Wih, boros banget. Aku bayar listrik tuh zaman dulu masih kontrak tuh 150 kayak gitu. Gila aku kayak gitu. Aduh, banyak sekali. Aku pokoknya mahal. Akhirnya pasti bayar telepon waktu itu ya. Telepon rumah itu ya. Kayak gitu. Aku nggak pernah aku telepon ibu aku. Aku ya tetap aku nggak telepon ibu aku, seperlunya aja kayak gitu. Apa ibuku belum punya telepon ya? Aku lupa zaman dulu itu. Lupa aku ibuku punya telepon apa enggak itu. Terus aku kayak gitu. Terus aku masih kontrak itu ya, aku pakai AC dulu. Terus temen aku datang sama mamanya, Riko sama mamanya datang kayak gitu. Li, gimana kabarnya? Datang ke kontrakanku. Baik kayak gitu. Terus dia ke jual apa itu ya? Jual rice cooker. Aku baru beli rice cooker. Coba kamu, sebelum aku beli mahal dulu tuh. Mereknya Namyang itu 400.000 loh ya. Aku dikasih uang kayak gitu ya. Aku belikan rice cooker kayak gitu. Ayo Lali, aku dapat hadiah ini kayak gitu. Hadiah, dapat hadiah. Ya, bagus banget ya. Tapi 100.000 cuman. Aku udah beli sih, coba aku belum beli. Dia dapat kado kayak gitu. Gimana ya? Nggak apa-apa li, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti aku apa? Aku bawa ke Jakarta aja kayak gitu ya. Maaf ya kayak gitu. Aku barusan beli kayak gitu. Terus ya, terus semua pada temanku sini, teman kos-kosanku bawa buah, bawa aqua, teman kosku yang di Jemur Sari Gang Lebar itu semuanya ke sini. Ya gitu. Terus ada yang ikut, ada yang enggak sih, enggak semuanya kayak gitu. Terus Mbak Endah juga ke sini. Mbak, di kene ono koncoku, Mbak. Siapa? Ya kayak gitu udah tahu mungkin ya, nggak tahu ya, aku itu soalnya kan kayak anak kecil mungkin ya. Kayak anak kecil. Nek kono kayak yang ya kapan-kapan Rene loh, Mbak. Enggak kesini sampai sekarang. Aku tahu, belum tanya aku kabarnya. Belum tanya aku kabarnya gimana, aku belum tanya apa kabarnya lagi Mbak Endah itu ya. Suaminya Mas Ahsan ya. Kakaknya itu angkatan laut kayaknya, pejabat kayaknya kakaknya itu. Terus Mas Aksan itu kerja. Aku tapi samperin terus aku ke mana, 2 kali aku. Pertama kali aku berangkat sendiri ke Tanggulangin itu ada itu kan lumpur gitu, kayak aku ke sana ya. Aku kesendirian. Terus nyampe aku dikasih alamatnya, telepon-teleponan waktu itu dikasih alamatnya. Aku nyampe terus aku, Mbak di sini nggak ada rujak cingur ta? Ada Mbak Lili, ada. Seneng aku ya mangan rujak cingur sama Mbak Enda itu ya. Nggak tahu aku makan di rumahnya tuh apa di mana kayak gitu. Udah kenyang, aku pulang ya Mbak. Pulang kayak gitu. Terus kapan-kapan tuh aku ke sana lagi. Ayo yuk, udah punya baby kan. Aku, ke Mbak Enda yuk jalan-jalan. Kayak Mbak Enda juga punya baby juga. Udah gede tapi jalan-jalan sama Pak suami aku kayak gitu. Waktu cari kontrakan juga aku nginepnya di Mbak Enda kayak gitu kan, udah nikah duluan. Mbak Enda, aku mau di Mas Pion, aku mau nginep ya di rumah sampean kayak gitu. Ya nggak apa-apa Mbak Lili ya. Bulan madu aku numpang kayak dua pondok dua cinta ya, sepondok dua cinta. Dua pondok dua cinta mah biasa, sepondok dua cinta. Aku bermalam di rumah Mbak Enda ya, keadaannya sih sama kontrakan bagus, rumahnya bagus tapi
Waktu itu barangnya satu kamarnya kosong, kamarnya ada. Ya aku tidur sama ya masing-masing lah, namanya juga sama-sama pengantin baru kayak gitu. Ya Allah, aku cari kontrakan, nemu wis Mbak, aku sudah nemu Mbak. Di PP lagi nggak dapat, aku dapat di sini kayak gitu. Terus Mbak Enda juga ke sini nyamperin kayak gitu terus. Aku nggak pernah putus kok. Terus ada yang ngasih, kok nggak tanya-tanya? Aku lupa sampai sekarang itu, aku mau tanya itu lupa terus. Aku nggak mungkin lah aku punya masalah kayak gitu ya. Aku ke sana, nanti aku gimana jadi bebannya? Aku nggak pernah kok jadi bebannya dia. Paling aku cuma tanya waktu itu, gimana Mbak caranya punya baby kayak gitu ya, kan aku belum kayak gitu ya. Ya sesuai duwe kok kayak gitu. Ayo, kan kayak gitu tuh aja sudah menenangkan kayak gitu. Wes ya wes kayak gitu, wes sesuai duwe kok. Terus habis itu ya udah kayak gitu. Kayaknya gitu lah, beratnya aku punya baby tuh kayak gitu, sesuai duwe kok. Terus Mbak Enda itu punya satu, sampai sekarang masih satu kayaknya, perempuan. Ditanggulangin rumahnya, nggak tahu sekarang pindah apa enggak, aku belum tanya lagi kabarnya. Ada kan, aku mau tanya tetanggaku yang temennya itu, istrinya juga temennya kayaknya. Oh sama-sama Solo kok kayak gitu. Mbak Enda Solo, tapi Solonya Wonogiri atau mana kayak gitu. Suaminya itu yang aku nggak tahu. Mas Aksan pokoknya anak pejabat kayak gitu. Terus sama-sama kuliah, teman kuliah kayaknya. Seneng aku. Mbak Enda satunya di Garden Palace. Aku kalau tahu ada Facebook kayak gini ya paling aku ikut Mbak. Biar aku tahu pengalaman kayak gitu. Aku sibuk aja. Kerja, pulang, kerja, pulang, kerja, pulang. Kayak gitu aja. Ngurusi kerjaan. Ya kos-kosan juga. Harus harus nguras kamar mandi kayak gitu loh. Ih, kayak gitu. Nguras kamar mandi itu ya aku pakai pam sih, tapi ampun tikusnya itu masuk ke kamar mandi kayak gitu. Bah, aku nggak kuat. Aku nggak kuat, aku mau pulang aja. Kenapa? Aku nggak ngomong kalau alasannya harus kerja, nguras kamar mandi. Terus kalau makan sih nggak pernah, aku bingung kayak gitu ya. Ada Mbak Nisi itu pinter masak, berdua kayak gitu. Kadang aku beli di depan, kadang aku beli pecel kalau pagi-pagi itu kayak gitu. Aku kalau makan nggak pernah bingung sih kayak gitu. Bahkan asalkan ada uang dan mau bergerak masak masak kayak gitu. Kalau di kos-kosan aku masak males, aku paling nggak pernah aku masak. Yang gampang-gampang paling mesti aku dompleng. Kalau masak tuh aku mesti dompleng kayak gitu. Aku urunan, aku bagian masak nasi atau apa kayak gitu. Pokoknya yang mudah lah kayak gitu. Yang mudah aku suruh masak botok. Bodoh itu bumbunya apa sih? Kan mudah sih. Pokoknya bawang putih, bawang merah kayak gitu aja. Dikit bawang merahnya. Ada kok coba cari ibuku pokoknya iso maca lak wis. Ibuku gak pokoknya kayak bumbune. Aku pokoknya iso maca lak wis, ngapal-ngapal aku bumbu rawon, bumbu soto tuh tak tulis sampai di di dekatnya wastafel itu ya. Akhirnya belajar aku, ada pingin tahu keluar itu. Sekarang bisa sih bawang merah. Ada apa aja itu ya? Lada, Laos paling ya. Laos. Aku nggak pernah keluar itu kan dipecah kayak gitu ya keluarnya kayak gitu. Deh lah, aku mak nggak suka masak. Aku nggak suka masak kamu. Aku kalau lama-lama ngaku sih. Lah ya tapi kan ibuku gampang, nggak usah kamu mikir, nggak usah masak. Yang penting banyak bumbunya kayak gitu. Terus sekarang udah zamannya kayak gitu, udah lunas kayak gitu, aku nggak banyak harus ngirit, hemat. Padahal hemat kok kayak gitu. Wes ya, lama-lama aku juga ngaku pengakuan dosa. Nggak ada di Islam itu, nggak ada pengakuan dosa. Yang ada itu istighfar atau taubat kayak gitu. Aduh, banyak temanku Roni. Roni itu orang Kelenang ya, temennya Erni. Wah, cantik-cantik temanku itu, bulat gitu matanya, bulat itu lentik kayak gitu.